Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Sukmanim 161 serta teman saya Vega NIM 187. Saya Jihan NIM 180. Nah, kami di sini ingin membahas materi tentang sejarah pemikiran ekonomi konvensional dari zaman praklasik hingga mazhab moneteris. Nah, bagaimana sih pemikiran para tokoh dari zaman praklasik hingga mazhab moneteris tersebut? Ingin tahu? Stay tune. Nah, untuk mazhab yang pertama yaitu mazhab praklasik. Pada masa ini terdapat beberapa aliran pemikiran, yaitu masa Yunani kuno, skolastik, merkantilisme, dan mazhab fisiokrat. Pada aliran pemikiran masa Yunani kuno terdapat beberapa tokoh, diantaranya Plato, Aristoteles, dan Xenophon. Selanjutnya yaitu skolastis, terdapat beberapa tokoh juga, yaitu Magnus dan Aquinas. Kemudian pada aliran pemikiran merkantilisme juga terdapat beberapa tokoh, diantaranya Jan Bodin, Thomas More, Colbert, dan William Petty, serta David Hume. Dan yang terakhir adalah mazhab fisiokrat dengan tokohnya Quesnay. Selanjutnya adalah masa klasik. Di sini terdapat beberapa tokoh, diantaranya Adam Smith, T.R. Malthus, David Ricardo, Baptist Say, dan John Stuart Mill. Adam Smith mengemukakan beberapa tokoh, diantaranya peningkatan individu melalui kesadaran dan perilaku yang baik dan teori nilai. Malthus yaitu kependudukan dan hukum pendapatan yang menurun. David Ricardo diantaranya teori upah besi, teori nilai kerja, dan teori sewa tanah. Baptist Say yaitu teori nilai utilitas, entrepreneur, hukum pasar Say, dan yang terakhir konsep tabungan menurut Say. Kemudian John Stuart Mill yaitu utilitarisme dan teori dana upah. Baik, untuk mazhab yang selanjutnya yaitu mazhab sosialis, di mana dalam mazhab ini terdapat 3 aliran pemikiran ekonomi. Yang pertama yaitu utopia, di mana dalam aliran pemikiran ekonomi ini terdapat 4 tokoh. Yang pertama yaitu S.T. Simon, yang kedua Robert Owen, yang ketiga Fourier, dan yang keempat Louis Blanche. Aliran pemikiran ekonomi yang kedua yaitu prasosialis ilmiah, di mana dalam pemikiran ekonomi ini terdapat 4 tokoh, yaitu T. Hodgkin, W. Thomson, John Gray, dan Proudhon. Untuk yang terakhir yaitu sosialis ilmiah, di mana dalam aliran pemikiran ekonomi ini hanya terdapat 1 tokoh, yaitu Karl Marx. Baik, yang selanjutnya akan membahas mengenai mazhab neoklasik, di mana terdapat 3 aliran pemikiran ekonomi. Yang pertama Cambridge yang memiliki 2 tokoh, yakni W.S. Jevons dan Alfred Marshall. Yang kedua Lausanne yang memiliki 3 tokoh, yakni Leon Walras, Vilfredo Pareto, dan F.Y. Edgeworth. Dan yang terakhir Austria yang memiliki 3 tokoh, yakni Karl Menger, E. Bauer, and Friedrich Wischer. Mazhab selanjutnya yakni mazhab historis yang memiliki 1 aliran pemikiran ekonomi, yaitu historis, di mana historis ini memiliki 4 tokoh. Yang pertama Friedrich List, yang kedua B. Hildebrand, yang ketiga Karl Brugger, yang keempat W.W. Rostow. Lalu untuk mazhab selanjutnya yaitu mazhab institusional, di mana dalam mazhab ini hanya terdapat 1 aliran pemikiran ekonomi, yaitu institusional, dan dalam aliran ini hanya terdapat 1 tokoh, yaitu T.B. Veblen. Setelah itu ada mazhab Keynesian, yang dimana dalam mazhab ini terdapat 3 aliran pemikiran ekonomi. Yang pertama ada Keynesian. Keynesian memiliki 1 tokoh, yaitu J.M. Keynes. Untuk yang kedua yaitu Neo-Keynesian, di mana dalam aliran ini terdapat 4 tokoh. Yang pertama A.H. Hansen, yang kedua J. Schumpeter, yang ketiga Simon Keynes, yang keempat P.A. Samuelson. Dan untuk aliran yang ketiga yaitu New atau Post Keynesian, di mana dalam aliran ini hanya terdapat 2 tokoh, yaitu N.G. Mencken dan David Romer. Dan mazhab yang terakhir yaitu mazhab Chicago atau moneteris, di mana dalam mazhab ini terdapat hanya 1 aliran pemikiran ekonomi, yakni monetaris. Dalam aliran ini terdapat 2 tokoh, yaitu Milton Friedman dan Philip D. Jagan.
Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan mengenai sejarah pemikiran Islam ekonomi konvensional. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.